Indramayu melaporkan. Indramayu ATV kabar hari ini. Ketua MKGR Jabar menyambut Safari Ramadan mengadakan bukber bersama kader terbaik dan potensial Golkar ini maju di Pilkada Serentak 2024. Ketua DPD MKGR Jabar, Haji Bambang Hermanto saat memberikan sambutan dalam kegiatan silaturahmi Ramadan di Rumah Aspirasi BMC, Sukra, Indramayu, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Indramayu ATV mengkabarkan atas dukungan yang diberikan saat Pileg 2024. Meraih lebih dari 68.000 suara. Menempatkan dirinya berada di posisi ketiga untuk caleg Golkar di Dapil Jabar 8 yang meliputi Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon. Jumlah ini melonjak tajam dibanding Pileg 2019 yang hanya meraih sekitar 33.000 suara. Meski belum berpeluang kembali menjadi anggota DPR di periode tahun 2024 sampai tahun 2029, pihaknya berharap silaturahmi terus dilestarikan. Menjadi apapun, saya akan tetap melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Silaturahmi harus terus dijaga, ujarnya. Hal itu dilontarkannya kepada wartawan usai acara silaturahmi Ramadan 1445H yang diadakan di Rumah Aspirasi Barometer Center, BMC, sekaligus kediamannya, tepatnya di Jalan Raya Pantura Sukra, nomor 63, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. DPP Partai Golkar pun sudah menyiapkan beberapa figur internal yang diprioritaskan. Maju bertarung di Pilkada Serentak 2024, mulai dari Pilgub hingga pemilihan Bupati dan Wali Kota. Menjadi partai pemenang kedua secara nasional, Golkar tentu saja menargetkan kemenangan di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Termasuk di Jawa Barat dan Indramayu. Maka kita mendorong kader terbaik dan potensial untuk maju, katanya. Di kontestasi Pilgub Jabar, lanjut Baher sapaan akrab Bambang Hermanto, DPP Partai Golkar mengusung Haji Ridwan Kamil yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar untuk ikut serta dalam Pilgub Jawa Barat. Sementara untuk posisi calon Wakil Gubernur, masih ditimang-timang. Menurut politisi muda Golkar asal Inbar ini, sosok Ridwan Kamil yang asal Priangan selayaknya didampingi oleh tokoh dari wilayah Pantura Jabar. Apalagi Indramayu dari dulu menjadi lumbung Partai Golkar. Dan kita tahu, Golkar Indramayu memiliki sosok yang sangat layak untuk maju sebagai calon wakil gubernur sekaligus menjadi representasi dari masyarakat Pantura Jabar, ungkapnya. Ketua DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR Provinsi Jawa Barat, Kang Baher mendorong kader terbaik Partai Golkar Bumi Wiralodra maju di Pilkada Serentak tahun 2024. Baik di pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Pilgub Jawa Barat maupun pemilihan Bupati Wakil Bupati Pilgub Indramayu. Baher menyatakan, Pilkada Serentak tahun 2024 menjadi momentum bagi partai berlambang pohon beringin kembali berjaya di Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Indramayu. Anggota DPR RI Komisi 7 ini menyebut, sosok tersebut adalah Haji Danil Mutakin Syafiuddin, ST. Popularitas dan elektabilitas Ketua Harian DPD Partai Golkar Jabar itu, sudah tidak diragukan lagi. Buktinya, pada pemilu legislatif Pileg 2024, dirinya memperoleh suara terbanyak untuk Dapil Jabar 8. Majunya Danil di Pilgub Jabar tentunya untuk menjaga kesinambungan kejayaan Partai Golkar di Jawa Barat. Karena kita tahu kan, Haji Ridwan Kamil hanya memiliki waktu 1 periode lagi memimpin Jawa Barat. Setelah selesai, mudah-mudahan Danil bisa maju sebagai calon gubernur berikutnya, terang dia. Sementara di Pilgub Indramayu, sebagai pemenang Partai Golkar juga akan mengusung kader sendiri. Baher juga masih menyebut nama Danil Mutakin yang dinilai layak maju menjadi calon orang nomor 1 di Pilkada Bumi Wiralodra.
Kemudian ada beberapa nama lagi yang masih dalam proses sembari menunggu hasil survei dengan parameter berdasarkan hasil pileg tahun 2024. Untuk Pilkada Indramayu saya kira masih tahap pembahasan, tapi kita tetap akan mengusung calon kepala daerah sendiri. Karena peluangnya, Partai Golkar akan bisa kembali menjadi partai penguasa, terbukti dari hasil perolehan suara pileg tahun 2024, jelasnya. Baher menyatakan, sebagai kader Partai Golkar berkomitmen untuk memenangkan siapapun calon yang akan diusung. Siapapun calonnya yang diusung Partai Golkar, kita hukumnya wajib mendukung. Kalau saya sih mengalir saja, jika memang ditugaskan oleh partai untuk maju, maka harus siap, tegasnya. Caleg DPR RI Pileg tahun 2024 ini menegaskan, dorongan kepada Daniel Mutakin agar maju pilkada bukan semata-mata kesempatannya supaya bisa kembali melenggang ke Senayan melalui proses pergantian antar waktu, PAU. Tetapi demi kepentingan yang lebih besar. Kita bukan hanya kepentingan PAU, tapi ada kepentingan yang lebih besar. Utamanya adalah bagaimana Partai Golkar bisa menjadi partai pemimpin. Tidak hanya di Indramayu tapi juga di Jawa Barat, tandasnya, ikut hadir Ketua PPKIP dan beberapa elemen masyarakat Indramayu Barat ikut acara bukber bersama keluarga besar Partai Golkar. Acara bukber saat Ramadan sudah menjadi tradisi yang seakan hukumnya wajib untuk dilakukan. Bahkan, untuk sebagian organisasi rasanya kurang lengkap jika bukber tidak dilakukan saat momen Ramadan tiba. AATV Indramayu melaporkan. Suksesnya pilkada nanti. Ya, saya kira ini kan kita bukan hanya kepentingan PAW, tetapi ada kepentingan yang lebih besar. Utamanya adalah bagaimana Partai Golkar ini bisa menjadi penguasa, bukan hanya di Kabupaten Indramayu, tetapi juga di Provinsi Jawa Barat. Kita tahu DPP sudah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sudah memberikan amanat kepada Ridwan Kamil, Kang Emil, untuk mencalonkan lagi menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat. Sementara perolehan suara DPR di provinsi kita tahu ada 17, dan ini kelihatannya harus berkoalisi. Dan tentu ketika Kang Emil ini harus mencalonkan sebagai kepala daerah, beliau ini kan asalnya dari Priangan. Tentu untuk mewakili Jawa Barat ini berarti paling tidak idealnya itu harus mengambil wakil dari Pantura kan begitu. Dan kita tahu Mas Daniel ini sudah dibuktikan beliau mendapatkan elektabilitas paling tinggi di Partai Golkar di Jabar 8. Nah, oleh karena itu kita mendorong supaya paling tidak setelah masa jabatannya Kang Emil ini, ya, ketika nanti Kang Emil maju, kemudian dia terpilih, begitu kan, berarti kan masa jabatan Kang Emil cuma 1 periode. Nah, oleh karena itu, untuk kepentingan yang lebih besar agar supaya Partai Golkar ini terus menjadi pemimpin di Provinsi Jawa Barat, maka saya dan barangkali masyarakat Indramayu Barat mendorong untuk Mas Daniel supaya bisa menjadi wakil dan di Jabar 2 ya, di Jabar di Provinsi Jawa Barat tentunya kan, sehingga kepemimpinan ini bisa berkesinambungan. Setelah Mas Emil selesai, kemudian mudah-mudahan Mas Daniel juga bisa maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Kalau Indramayu, siapa yang didorong? Ya, kalau Indramayu saya kira tentu mungkin seperti yang sudah kita tahu, ini kan sudah berseliweran begitu kan. Nah, tentu salah satu parameter yang dilakukan oleh Partai Golkar itu adalah mengukur daripada elektabilitas daripada calon. Kita tahu dari hasil pileg kemarin, ini elektabilitas masing-masing calon itu kan sudah kelihatan. Maka itu nanti sebagai salah satu tolak ukur untuk bisa mendapatkan rekomendasi, tentu ini dari hasil pileg. Kemudian juga ada tolak ukur yang lain, selain memang elektabilitas, popularitas, jaringan, kemudian kemampuan finansial dan lain sebagainya, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Oleh karena itu, untuk
pileg, untuk pilkada dan pembahasan, mudah-mudahan nanti kita tetap akan mengusung kepala daerah sendiri kan begitu, bukan hanya sebagai wakil. Mudah-mudahan ini kalau nanti misalnya Mas Danielnya tidak harus di wakil gubernur, tapi juga bisa sebagai calon bupati di Indramayu, karena kita lihat bahwa peluangnya Partai Golkar untuk bisa menjadi penguasa kembali di Indramayu sangat besar kan, terbukti dari hasil perolehan suara pileg yang saat ini khususnya untuk DPR RI, dan kita mendapatkan suara yang paling tinggi di 8 khususnya di Indramayu. Indramayu paling tinggi adalah kita tahu Mas Daniel, dan ini menjadi bahwa Mas Daniel memang layak untuk maju menjadi salah satu kandidat bupati di Indramayu. Selain itu memang ada beberapa orang, tapi ini yang paling tidak itu masih dalam tahap pembahasan. Nanti kita akan mengalir sesuai dengan keadaan juga. Mudah-mudahan ya apa yang kita rencanakan kita sampaikan pada hari ini bisa tercapai. Untuk sikap dari Pak Haji sendiri terkait pilkada? Ya tentu saya sebagai kader Partai Golkar, tentunya ketika ada calon yang berasal dari Partai Golkar atau calon yang diusung oleh Partai Golkar, saya sebagai kader Partai Golkar tentu wajib mendukung siapapun calonnya, kan begitu. Bukan pokoknya siapapun calonnya yang diusung dari dalam, kita hukumnya wajib untuk mendorong untuk mendukung agar supaya kita punya bupati sendiri. Kalau bupati sendiri ada pemikiran dari kandidat? Ya tentu saya akan melihat bagaimana keadaan, ya mengalir saja. Ketika ada peluang yang mungkin kita bisa masuk, dan saya tentu ketika itu ditugaskan oleh partai untuk maju, ya tentu bagaimanapun saya sebagai kader Partai Golkar harus siap. Kesiapannya berapa persen Pak? Iya betul. Yang jelas bahwa ketika saya ditugaskan menjadi salah satu calon kandidat di Kabupaten Indramayu, tentu saya harus siap. Tidak boleh tidak harus siap. Harapan safari Ramadan itu bagaimana? Harapan safari Ramadan bagaimana kegiatan? Ya harapannya saya merasa senang, merasa bergembira bisa ketemu, bisa bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat Indramayu Barat khususnya yang hadir pada hari ini, dan kita tahu juga yang hadir bukan hanya dari Indramayu Barat tapi juga Indramayu secara umum, bahkan ada yang di Cirebon. Saya sangat senang, sangat bergembira bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi, dan utamanya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memilih Partai Golkar dan memilih saya sehingga saya mendapatkan perolehan suara dan menempati urutan ketiga di DPR RI. Oke, terima kasih Pak Haji. ATV Indramayu melaporkan.